Ketika lisan bertasbih, hati teduh berzikir. Ketika lisan bertakbir, hati jernih berpikir. Kilau bintang terangi jiwaku, hangat mentari suburkan imanku. Nawir kulubana, cahayai hati kami abadan, abadan, selamanya. Ketika lisan bertasbih, hati teduh berzikir. Ketika lisan bertakbir, hati jernih berpikir. Kilau bintang terangi jiwaku, hangat mentari suburkan imanku. Nawir kulubana, cahayai hati kami abadan, abadan, selamanya. Nawir kulubana, cahayai hati kami abadan, ya abadan, selamanya. Cahayai kami selamanya, cahayai hati kami selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di channel Jangkrik Ilmiah. Berbeda, bergembira bersama dalam karya Salam Metal. Gimana ini Mas? Kayaknya kita harus masih melanjut konteks hati yang di podcast sebelumnya. Kan kita pengennya bahas yang lainnya nih. Tapi Iya, kok iya, iya. rasa-rasanya sayang kalau nggak kita bablaskan sekalian kan gitu. Biar Nyemplung lebih sekalian basah ya. ya biar lebih ceto, maksudnya Ya, oke. biar lebih jelas gitu. Ya bisa aja, nggak apa-apa. Namun sebelum itu pemirsa, jadi kita karena salah satu hobi dari teman-teman Cangkruk Ilmiah ini memancing. Jadi kita judulnya sore kali ini, pada kesempatan kali ini kita silaturahim di tempat Pak Muhadi. Pak Muhadi ya, Ya. kolam pancing ya. Nggih, kolam mancing. Ini pas nih ketika Covid gini, Kita terus lagi lockdown, lockdown. nggak boleh bikin kerumunan atau di tempat yang ramai gitu. Betul. Akhirnya kita silaturahim gitu, di kolam pancing Di ujung. di ujung, di Wah, pelosok istilahnya. pelosok banget ini ya. Jadi insya Allah aman. Ya, insya Allah lah. Ya, masih dalam konteks kita yang cangkruk nyantai, bicarakan tentang konteks hati nurani. Hati nurani. Hati. Iya, iya. Kalau menurut Mas Yai sebenarnya implementasi atau sifat karakter kerja hati itu seperti apa sih sebenarnya? Gitu ya. Jadi
pada episode sebelumnya kan kita udah bahas nih bahwa ada perbedaan pendapat nih, Iya betul. bahwa ada yang mengatakan yang berpikir itu otak, tapi ada juga yang mengatakan bahwa yang berpikir itu hati. Nah, saya mungkin bersepakat terhadap orang-orang yang berpikir bahwa hatilah yang tempatnya akal itu hati. Iya, Gitu. Jadi kalau otak itu hanya processing aja, prosesornya saja. Tapi untuk penentu itu ya tetap hati manusia gitu ya. Nah, mungkin kalau ditanya tentang aktivitas kali ya, aktivitas Iya, hati ya. Benar, aktivitas hati. Jadi tidak lain tidak bukan kita akan membahas tentang 3 fungsi akal. Jadi akal manusia itu disebutkan di dalam firman Allah itu dalam 3 keadaan ya. Disebut sebagai tafakkur, bahwa akal itu fungsinya untuk berpikir. Banyak ayat yang mengatakan afala yatafakkarun gitu ya. Kemudian digunakan juga untuk tazakkur, untuk berzikir. Kemudian juga ada yang mengatakan untuk tadabbur. Ya, afala yatadabbarunal Qur'an. Jadi 3 fungsi hati ini akhirnya nanti akan membimbing manusia ya untuk mempertimbangkan segala keputusan-keputusan hidup yang dia dapat dari luar dirinya. Nah, kalau kemarin itu kan kita udah bahas tuh fungsi otak tuh. Ada corpus callosum yang mengaktifkan panca indera kita, terutama adalah penglihatan dan pendengaran. Nanti di sini akan muncul satu statement bahwa sebenarnya yang dibutuhkan oleh kehidupan seseorang itu apa sih? Kan ada yang punya kecenderungan, aku tak ke gunung aja, aku senang dengan ketinggian. Kan gitu ya. Ada juga, aku kalau di ketinggian itu apa yang dilihat ya, aku mending di daerah pantai deh. Kan gitu ya. Ada juga yang aku tak nyepi di dalam hutan deh. Jadi pilihan-pilihan hidup itu ada yang suka di keramaian, ada yang suka di kesunyian gitu ya. Itu beragam banget, Mas. Nah, sehingga hati manusia ini membutuhkan momentum-momentum untuk menjalani 3 fungsinya tadi itu. Apakah fungsi sebagai tafakurnya, apakah fungsi sebagai tazakurnya, atau fungsi sebagai tadaburnya. Nah, jadi 3 poin inilah yang akhirnya nanti akan menjadi kita kenal pada diri sendiri. Kan kalau dikatakan dalam sebuah hadis qudsi ya, bahwa barang siapa mengenal dirinya, ya kan, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ya. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Jadi sebenarnya apa tujuan kehidupan ini kalau memang difungsikan untuk mengenal Tuhan, tentunya ya kan masuk ke arena itu gitu. Nah, jadi itu dulu mungkin. Silakan kalau ada sudah paham atau belum gitu kan tentang apa itu tafakur, tazakur dan tadabur gitu. Artinya itu kan sesuatu yang memang diinstal oleh Gusti Allah. Kaitannya dengan hati. Nah, ternyata hati itu ada kalanya punya fungsi ya, betul ya, punya fungsi untuk berpikir, kemudian punya fungsi untuk berzikir, mengingat, kemudian tadabur. Tadabur itu mungkin lebih kepada menata pikiran kali. Menata pikiran. Lalu seperti apa menurut sampean? Kan fungsinya pada akhirnya adalah menjawab segala problematika, atau istilahnya kalau kita yakini bersama bahwasanya Allah kan mendidik kita semuanya, ya, karena dialah yang menciptakan kita, otomatis punya tanggung jawab untuk mendidik, betul. Dengan segala arena kehidupan, tantangan-tantangan hidup itu, apakah itu ujian, peringatan dan sebagainya. Nah, hati bagaimana caranya supaya mampu memfungsikan optimal gitu, mengoptimalisasi fungsi hati. Fungsi hati. Jadi gini,
Kalau diingat bahwa kita di dunia ini kan dibekali oleh fasilitas-fasilitas yang mungkin akan membawa kita pada kenyataan ya. Misalnya gini, fasilitas yang saya maksud itu. Kita punya penglihatan, punya pendengaran, punya rasa, indera perasa, ada indera apa lagi? Peraba. Ya kan? Nah, itu semua kan jelas tuh fungsinya. Sehingga apa yang ditangkap oleh hati terhadap semua itu untuk merespon segala yang di luar diri kita, itu hati nuranilah yang akan bicara soal itu. Maka siapa orang, dia akan dikenal berdasarkan apa prasangka dia terhadap apa yang di luar dirinya. Nah, gitu kira-kira. Jadi gini, misalnya kita akan bicara soal berpikir aja. Apa yang kau pikirkan tentang lingkungan yang ada di sekitar kita ini? Di sini ada kolam, di sini ada ramai orang mancing, ya kan? Ada penjual kopi, ada apa yang kau pikirkan? Nah, misalnya kita aja dulu. Itu baru satu sisi ya, tafakkur misalnya. Betul. Tentu kita akan berpikir bahwa oh ternyata tempat ini adalah tempat di mana orang akan belajar bersabar. Ya kan? Belajar istilahnya apa ya? Beradaptasi terhadap lingkungan apabila dia ingin memancing di suatu kolam. Ada kalanya kita berpikir bahwa di kolam yang sama dengan umpan yang sama, kenapa kok perolehannya berbeda? Nah, di sini kan jadi motivasi kita untuk memikirkan itu sebenarnya hal-hal yang kayak begitu itu. Betul. Nah, itu fungsi hatilah yang akan. Yang lainnya dapat kok aku boncos ya. Nah, kan? Rakitan kan aneh sama, gitu kan? Rakitan umpan sama, kolam ya di tempat yang sama. Nah, kira orang berpikir, oh ini apa ini? Apa aku racikanku yang kurang? Apakah ini ataukah apa atau teknikku yang kurang sebagainya? Atau langsung mungkin putus asa ya, mungkin memang rezekinya atau bisa gimana? Jadi begitu. Nah, inilah yang saya katakan berarti tahap keduanya adalah zikir, tazakur, mengingat bahwa segala sesuatu itu ada aturan mainnya. Yang menetapkan aturan itu bukan kita, tapi Tuhan. Kita mau ngelakoni. Yang penting kita ikhtiar. Betul. Kita sudah melakukan standar yang diharapkan kan gitu. Akan tetapi apapun hasilnya yaitu Tuhanlah yang menentukan. Ya begitu. Lalu lanjut lagi, lebih dalam lagi. Setelah kita melakukan tazakur, kita akan melakukan lagi yang namanya tadabbur. Tadabbur itu menata. Oh, lain kali aku kalau mancing ke sini, aku harus bawa pancing yang ukuran sekian, senarnya yang ini, PE sekian, pancingannya yang lebih lentur supaya terasa kalau ikan makan. Nah, itu teknis kan? Itu adalah upaya manusia menata kehidupan di masa akan datang. Jadi itu runtutan hati itu adalah memikirkan apa yang sedang dia alami, kemudian mengembalikan kepada zat yang maha menentukan sehingga dia tidak ada rasa kecewa, rasa statement bodohnya keluar. Kolam ini nggak ada ikannya. Ya nggak gitu kan? Ono banyu ono iwak. Lah ya makanya. Artinya kan statement bodoh itu sering muncul dikarenakan dia tidak tazakur, tidak memikirkan, tidak berzikir, mengingat, gitu kan. Kemudian yang ketiga dia harus berupaya terus untuk menata. Nah ini inovasi namanya. Jadi hati manusia itu berpikir, mencerna mengingat yang dia jumpai, kemudian dia menginovasi. Oh itu tuh kalau bahasa lain dari tafakur, tazakur dan tadabbur. Iya. Artinya menjadi satu ini ya, alur ya. Satu alur. Tadi satu kan alur. Studi kasus lah istilahnya ya, di kolam mancing. Ternyata penjelasannya luar biasa seperti itu. Dan itu lagi-lagi adalah hati gitu, yang berperan aktif itu. Hati manusia. Lalu kalau saya pernah dulu ya sempat ngaji. Pernah ngaji tuh sampean? Alibata gitu. Alhamdulillah. Ya nyicil. Iya nyicil. Bahwasanya apakah itu kira-kira yang menjadi konsen utama? Ada sebuah ayat yang redaksinya kurang lebih seperti ini. Bahwasanya Allah meminta pertanggungjawaban terhadap pendengaran, penglihatan dan hati. Oke. Itu gimana?
Kalau penglihatan dan pendengaran itu adalah dua indera yang langsung ya. Artinya baik dan buruk itu masuk ke dalamnya. Contoh gini deh. Sebaik-baik hati manusia, ya kan? Dia harus disuruh sama Allah untuk ghodul basor, menundukkan pandangan terhadap hal-hal yang buruk. Oh iya. Sebab apa? Sebab mata kita ini mau baik mau buruk semua masuk. Betul enggak? Nah, kenapa kok tidak misalnya tangan ya, misalnya tangan nih, tangan kita ini kan indera perasa ya. Betul. Indera apa? Peraba ya. Peraba. Kita misalnya tiba-tiba kaki kita atau tangan kita ini kejepit pintu. Mute kan langsung kita refleks tuh. Refleks menariknya gitu kan ya. Iya. Bahwa hal-hal yang menciderai panca indera yang lain itu indera-indera yang lain itu langsung otomatis nolak. Oh ya, secara spontan pasti enggak mau. Spontanitas enggak mau pasti. Contoh lagi misalnya indera perasa kita. Kita minum kopi, ya kan? Biasanya itu seger, nyaman, enak gitu ya, ada gulanya. Ternyata bikinnya seseorang itu pakai garam. Tiba begitu kita minum kopi, loh kok asin? Itu kan otomatis kita semburkan. Nggak sempat masuk ke kerongkongan, nggak sempat kita nikmati. Artinya punya kejujuran ya di indera-indera tadi ya. Lah bedanya dengan mata dan telinga ya kan. Hal baik maupun hal buruk dua-duanya masuk. Contoh, kamu jalan ke mall, niatmu tuh cari buku agama lagi. Tahu-tahu ketemu sama seseorang yang aduh hai gitu kan. Ada orang jual singkong kupas di situ kan ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kamu akan melanjutkan rezeki itu atau godul basor terhadap itu kan gitu ya. Iya betul. Nah, makanya mata ini dimintai pertanggungjawaban. Intinya kuncinya akan kembali ke hati. Apakah itu memang diniatkan oleh hatimu ataukah itu sekedar bonus yang waktu Ali bin Abi Thalib ditegur sama Rasulullah itu kan, melihat wanita lewat itu, oh pandangan pertamamu rezeki, selanjutnya maksiat kan kita. Kamu ya gimana ini gitu. Ya berarti harus harus memang sering dilatih. Oh iya toh. Itu. Enggak dilatih yang mana nih? Embo. Saya nggak tahu bahwa itu kan kembali lagi ke kebersihan hati kita lah yang akan menentukan apakah kita akan terus menikmati itu sebagai niat atau sebagai bonus saja. Karena ketidaksengajaan dan tidak ada niat untuk hal itu. Oke. Terus telinga. Ada orang gibah ini ya, gibahi temannya. Kok kita apakah bisa otomatis kuping kita tertutup gitu ya? Betul. Nyelek ceplok gitu langsung tiba-tiba tertutup dan kita nggak mendengar gitu. Langsung buntu, langsung tuli dan sebagainya ya. Kan enggak mas. Jadi dua indera ini, penglihatan dan pendengaran ini adalah baik maupun buruk itu masuk semua. Nah persoalannya kan hatimu, apakah itu diniatkan ataukah tidak? Kalau diniatkan ya berarti itu akan menjadi apa ya? Tadi ya teringat-ingat terus nanti di porsi tazakurnya, tafakurnya, tadaburnya akan terganggu. Dengan ingatan-ingatan itu gitu. Oke. Iya. Luar biasa, lumayan terjelaskan bagi pribadi saya. Tadi sudah studi kasusnya tentang apa ya, back to nature lah. Back to nature. Iya. Sekarang yang lagi anget-angetnya nih, lagi viral-viralnya dan memang lagi kita rasakan bersama, yakni pandemi atau COVID-19 ya. Itu menurut sampean hati kita harus seperti apa gitu? Apakah ini kaitannya dengan medis, kaitannya dengan penyakit, lalu serta-merta kita akan mendewakan sisi medis gitu. Ya oke, mungkin itu dalam ranah ikhtiar ya. Iya. Namun hati ini kan harus mampu mengontrol, mengolah semuanya ini. Iya benar. Janjane atau ini seperti apa sih gitu? Harus kita bagaimana gitu? Hati ini mengatur segala jagat raya yang ada di dalam diri kita terkait COVID ini. Gini, kalau fungsi hati kita pada 3 tempat itu udah sangat jelas, tentunya kita nggak akan bingung berkata atau mencari-cari kata bahwa lalu apa respon hati kita. Sebenarnya kita nggak akan bingung gitu, karena secara alamiah itu akan terjadi respon-respon itu. Iya. Yeah. Gini ya, apakah COVID ini benar-benar ada ataukah ini kebohongan
universal yang diciptakan? Nah, ternyata jawabannya benar-benar ada. Misalnya gitu. Betul. Misalnya berdasarkan data dan fakta. Ini berarti misalnya dulu ya. Iya, ternyata benar-benar ada berdasarkan fakta dan data. Iya betul. Oke. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, semenakutkan itukah COVID itu? Apakah tidak ada wabah-wabah yang lain yang lebih mematikan dibandingkan COVID? Apakah sebelum-belumnya tidak ada itu peristiwa-peristiwa wabah, pandemi yang seperti ini? Ternyata kan jawabannya ada. Tapi kan tidak semenakutkan hari ini. Sampai sebuah negara saja harus kocar-kacir mengatur berkembang cepatnya si COVID ini. Iya. Bagi saya sebenarnya gini, Mas. Andai COVID itu harus merenggut nyawa seseorang, saya akan mengembalikannya kepada tazakur saya. Jadi setelah fungsi otak kan tadi kan, fungsi akal bahwa kita harus tafakur tadi, fungsi hati untuk kita tafakur tadi, bahwa ternyata kejadian COVID ini ada fakta, ada data. Saya sepakat itu misalnya. Kemudian yang kedua, ternyata kok COVID ini begitu menakutkan bagi sebagian besar masyarakat ya. Nah ini saya akan mengembalikannya ke tazakur. Bahwa ada ayat yang mengatakan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bahwa hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Mengembalikannya bahwa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahwa segalanya itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu ketenangan hati itulah yang akan membawa kita tidak pada zona ketakutan. Iya. Bahwa kalaupun saya meninggal karena wabah ini, karena pandemi ini, memang takdir Allah. Iya kan? Iya. Nah, lalu persoalannya adalah ini menyebar loh, Mas. Saya bukan takut mati, tapi saya takut menyebarkan kepada orang lain. Kan gitu. Ya, lah, sekarang saya tanya ke sampean secara berzikirnya kayak apa? Apakah sama dengan pola yang saya bangun? Ala bizikrillah tatma'innul qulub, bahwa hanya dengan mengingat Allah aku menjadi tentram, hatiku jadi tentram. Apa Anda punya pikiran seperti itu juga? Atau zikir Anda apa seperti itu juga? Ya, dengan adanya pandemi ini ya pada akhirnya kita harus adaptasi. Lah, artinya kan Anda tidak akan pernah takut tuh kalau ketularan saya kah? Oh iya. Ya karena kan kembalikannya kepada Allah kan. Ya. Ngerti ya? Bahwa bukanlah saya penyebab Anda meninggal, bukanlah saya penyebab Anda sakit. Okay. Pada akhirnya sang pemberi hidup itulah. Itu. Andai kata kita pada prinsip yang sama di zona itu, saya rasa kita akan tenang kok. Kita akan tenang. Nah, lalu saya harus berbuat apa ini? Ternyata enggak semua orang menggunakan prinsip tazakur tadi untuk menyikapi pandemi ini. Ya kan? Ya, akhirnya saya akan tadabbur. Setelah tadi tafakur, tazakur, saya akan tadabbur. Apa? Menata ulang kehidupan ini. Menata ulang kehidupan ini dengan cara apa? Dengan cara bahwa saya tidak harus khawatir. Saya tidak harus membunuh lini-lini kehidupan yang lain. Kalau yang diancam hanyalah kesehatan, kenapa saya harus tidak aktif dalam kreativitas misalnya? Ya kan? Produktif dalam hal lain. Produktif dalam hal lain. Hari ini gara-gara COVID kita terus nggak mau bikin podcast ini. Wah, keterlaluan kalau menurut saya. Itu sangat-sangat menakuti kita gitu loh. Betul, tapi ya mana Satgas? Nggak usah juga terlalu takut, bro. Nyantai. Aman. Kalau di sini Satgasnya juga ikut mancing. Oh gitu ya? Iya. Karena kesempatan liburan. Lockdown 2 hari itu kesempatan liburan. Oke. Iya. Kan salah satu obat kan supaya nggak stres harus relax. Benar. Itu juga nggak boleh ketinggalan. Iya. Nggak boleh lupa. Asik. Lalu Mas. Oke, apa? Walah. 20 menit ngasih kode. Ngomong ayo apa ngono ayo. Habis ngasih kode ngeliati pancingan. Jadi enggak konsen. Iya. Ini sambil jadi ini memang kita sambil mancing ya. Saya jadi teringat satu ayat lagi Mas Elo. Nah, asik kan. Jadi kenapa kok kita bikin podcastnya di kolam?
Kan ada itu surah Al-Alaq itu, alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajari manusia suatu pelajaran berharga itu karena perantara kolam. Tapi kolam di situ kan pena maksudnya, Mas. Iya, sekarang kita kolam asli. Loh, sekarang Anda bayangkan tuh. Kalimat kolam itu kan bahasa Arab ya. Yes. Ternyata kok ada padanan lain dalam bahasa yang lain dengan makna bahasa Indonesia itu bahasa kan. Indonesia. Ya, dengan makna yang sebenarnya dari mana orang tahu bahwa kolam itu ini atau kolam itu pena? Ngerti nggak maksud saya? Jadi ada semacam dialektika yang harus kita bangun. Oh iya. Ternyata betul. Kolam yang dalam makna pena itu memang bisa menjelaskan segala sesuatu, tapi kolam dalam makna pemancingan ini pun menjelaskan banyak hal loh yang kita bahas di awal tadi. Kita di situ bisa belajar kesabaran, betul, ya kan? Iya. Mengaktifkan fungsi hati tadi itu. Iya. Tafakur, tazakur, dan tadabbur. Iya. Nah, apakah itu bukan ilmu? Oh, ilmu sekali. Ilmu sekali. Nah, insya Allah. Ya, itu. Oke, berarti kesimpulannya kan pada akhirnya hati ini menjadi hakim. Hakim. Dengan implementasi atau fungsi tadi itu 3 hal. Iya, benar. Dan itulah rasa-rasanya secara pribadi saya, apakah itu yang dimaksud dengan how to run internal high tech? How to run internal high tech. Nah, bagaimana menjalankan internal high tech diri. Betul. Oke, jadi how to run internal high tech. Ya, bagaimana menjalankan fungsi, ya kan? Teknologi tinggi di dalam diri. Ngeri kan ya. Jadi memang 3 perangkat tadi itu, Mas, harus kita latih atau kita riadoh. Riadoh itu artinya latihan. Oh, latihan. Iya, latihan. Kita nggak bisa sih mencapai suatu tingkatan berpikir tiba-tiba pada tingkat yang paling tinggi, nggak bisa. Semua itu berdasarkan pengalaman, berdasarkan bahwa kita ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui memang. Nah, tahapan itu kan bukan saya yang buat sebenarnya. Tapi gini, maksudnya kita bisa mensimulasikan, tapi kita nggak bisa menentukan hasil. Paham ya maksudnya? Iya, paham. Itu kan pelajaran takdir sebenarnya. Setiap orang itu dihadapkan oleh problem-problem yang mengasah tafakurnya, mengasah pikirannya. Misal gini deh, tahun lalu saya diuji dengan bagaimana menghasilkan usaha yang kontinu, menghasilkan uang dari usaha yang kontinu. Nah, ternyata di tahun ini saya diuji dengan hal yang sama masih. Berarti kan saya belum mengalami kemajuan gitu. Ujian yang tempo dulu, tahun lalu itu belum saya tuntaskan. Oh, belum lulus. Maka diperdalam lagi di tahun ini gitu. Makanya dididik hal yang sama. Tapi nanti pada titik tertentu kita akan dengan sendirinya tafakur kita itu beralih kepada dimensi yang lebih tinggi. Sehingga gak paten rek. Nah, kayak Mbak Nun kan sering gitu kan ya. Gak paten aku ora dibaiki ora di ya penting aku urip iki nglakoni wae. Aku hidup ini menjalani saja. Artinya dia sudah tidak risau dengan itu. Loh, saya di tahun lalu risau, tahun ini masih risau ya. Oh, makom sampean. Iya, itu saya bilang. Jadi tafakurnya masih dalam tahap yang seperti itu. Iya. Begitu juga tazakur. Ketika seseorang ingin mengingat Allah dalam konteks mengembalikan urusan itu kepadanya gitu ya. Kadangkala saya bisa nerima mengelola diriku untuk sabar tuh kadangkala bisa. Tapi kadangkala dalam situasi emosional tertentu, saya nggak bisa nahan sabar, lupa karo sabar itu. Oh, iya. Padahal kan jelas ayatnya, Innallaha ma'a sabirin. Iya. Allah lah yang menyertai orang-orang yang sabar. Tapi pada waktu saya kehabisan energi mungkin ya, kemudian ada pemicu emosional tertentu, saya meledak-ledak. Nah, inilah sebenarnya pelajaran. Inilah yang saya katakan, kita bisa mensimulasi tapi kita tidak bisa menentukan hasil. Hanya Allah dengan kealamiahan takdirnya yang mampu membimbing kita dan menggiring kita. Mendidik tadi ya. Iya, mendidik kita. Menggiring kita dalam pendidikan itu menuju makom-makom yang sudah Dia tetapkan untuk kita. Loh, piye ngono iki? Iya. Belum lagi
episode tadabur. Saya berpikir ya kayak kita lah bikin di KCI itu ada program tahunan. Oh. Eling kan? Oh, kita Iya, mencoba iya, untuk iya. yudabbirul amro. Opo. Menata semua urusan. Oh, Urusan iya, iya. ini dikerjakan oleh ini. Iya betul. Kan ternyata hasilnya Iya. kan ya masih begitu kan ya. Betul, Pertumbuhannya betul. dibikin pelan. Pelan banget. Saya Mas mengupayakan adanya ya dunia syuting menyuting, dunia apa namanya itu Ya kayak gini-gini lah. kayak gini-gini ini kan udah tahun-tahun yang lalu. Saya ingat itu Iya tahun kan? 2001 ya. 2000 enggak lah, 2010. 2010 saya udah 2010 mulai itu. ya. Semangat itu kecenderungan itu sudah muncul. Ada sudah muncul, tapi kan ternyata perjalanan pula yang mematangkan itu semua. Oh iya. Oh, dulu peralatan malah lebih canggih, Mas. Oh iya kah? Iya. Saya habis belanja itu sekitar 30-an juta. 30 juta. Iya, itu hanya untuk membeli apa namanya iMac yang besar itu, Iya. kemudian sound card. Kaya berarti waktu tahun-tahun itu. Ya kaya sih enggak, Terus? cuma kebetulan ada saja. Cuma ya enggak berdaya guna seperti hari ini. Belum mencapai titik Belum mencapai titik optimalisasi optimal. ya. Jadi kadangkala fasilitas memadai tapi apa mentalitas kita yang kalah. Oh, belum Tapi, siap. Hari ini alhamdulillah Alhamdulillah. fasilitas terbatas tapi mental kita yang pelan-pelan. Ayo. saya nggak berani ngomong hebat enggak ya. Cuman Enggak, makanya ya pelan-pelan ayo. alhamdulillah gitu ya. Ada kebangkitan dikit-dikit lah. Iya, betul. Nah, itu tadabur. Jadi dari tahun ke tahun kita dibikin siap, bikin makin siap ya seterusnya. Oke, ya. Luar biasa Mas Yai. Hmm. Baik pemirsa, teman-teman dunia maya, mungkin itulah yang jadi obrolan kita. Ini masih dalam taraf mungkin Mas ya. Ya. Artinya monggo disimpulkan sendiri, monggo dicerna sendiri, karena dimensi kebenaran itu macam-macam. Tingkatannya macam-macam. Ya, Mungkin untuk hari ini, kali ini, detik ini, ya dimensi kebenarannya ya baru sampai sini. Baru sampai sini. Ya. Besok mungkin kita akan nambah. dikasih dimensi kebenaran yang Betul. baru gitu, yang nambah istilahnya. Oke, terima kasih. Tetap pantengin di channel kami Cangkruk Ilmiah. Berbeda bersama dalam karya. Karya Salam Meta.